Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh Masjid Al-Ukhwah rahimahullah. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas tafsir basmalah. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita di ayat kedua menurut mazhab Syafi'iyah. Karena menurut Imam Syafi'i basmalah itu ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Tapi menurut Imam Hanafi ini ayat pertama karena basmalah bukan ayat di dalam surat Al-Fatihah menurut mazhab Hanafi. Memang kedua tokoh mazhab ini berbeda dalam Al-Fatihah, termasuk apakah membaca Al-Fatihah dalam sholat itu termasuk rukun sholat. Menurut Imam Syafi'i itu rukun sholat, tapi menurut mazhab Hanafi wajib sholat. Artinya kalau menurut Imam Syafi'i, jika seseorang mampu membaca Al-Fatihah lalu dengan sengaja dia tidak membacanya, maka sholatnya tidak sah. Tapi menurut Imam Hanafi sholatnya sah tapi tidak sempurna. Tentu perbedaan ini terjadi karena hadisnya itu multi tafsir. Kalau hadisnya jelas maknanya gitu, tidak mengundang penafsiran, tidak mungkin para mujtahid itu berani beristihad. Ini yang harusnya difahami oleh kita ya umat Islam ini. Kalau kita memahami hal ini, mestinya tidak ada pihak yang mengklaim kalau pendapatnya itu benar, sementara pendapat yang lain itu salah. Tokoh-tokoh mazhab itu saling menghormati karena mereka sendiri yakin pendapatnya benar, tapi mungkin salah. Mereka yakin pendapat yang lain itu salah, tapi mungkin saja benar. Karena di samping hadis, nanti insya Allah satu waktu kita akan bahas itu ya. Karena saya melihat akhir-akhir ini, terutama 2-3 tahun terakhir, ya terjadi perpecahan pada umat Islam yang sangat tajam gitu ya. Tidak hanya tuduhan yang sebagian itu tidak nyunah, ahli bidah, bahkan sudah sampai pada tuduhan mengkafirkan kelompok yang berbeda ijtihadnya dengan mereka. Ya. Ini kenapa bergerak-gerak gini ya? Oh ya sudah, nggak apa-apa. Mungkin supaya ada mainan untuk saya. Sudah. Di samping hadis la sholata liman lam yaqra bi fatil kitab, tidak sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya, kata tidak sholat itu kan jelas mengundang penafsiran. Yang dimaksud apakah tidak sah atau tidak sempurna. Ya. Lalu ada di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hayyan dari Abu Hurairah. Jadi banyak periwayatnya ini.
Rasulullah menyampaikan sebuah hadis qudsi di mana Allah menyatakan qasamtus salat baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa'al. Kata Allah dalam hadis qudsi ini, saya bagi salat menjadi dua bagian. Antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ini nanti kalau kita lihat lanjutan dari hadis ini, yang dimaksud sholat di sini Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu antara Allah dan hambanya. Tapi Allah menyatakan dalam hadis itu, saya bagi sholat menjadi dua bagian. Ini semakin menunjukkan bagi Imam Syafi'i bahwa Al-Fatihah itu mutlak harus dibaca dalam sholat. Karena Allah menyebut Al-Fatihah itu tidak dengan Al-Fatihah, tapi dengan sholat. Saya bagi sholat pada kedua bagian. Lanjutan hadisnya itu, faiza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin, ketika seorang hamba itu membaca dalam salatnya surat Al-Fatihah di ayat alhamdulillahirabbil alamin, segera Allah menanggapinya dengan menyatakan hamadani abdi, hambaku sedang menyatakan rasa syukurnya kepadaku. Jadi dalam sholat itu terjadi sebenarnya dialog ya antara kita dengan Allah. Faiza qala, dan apabila hambaku kemudian membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah kemudian menyatakan asna alayya abdi, Allah hambaku sedang memuji aku. Faiza qala maliki yaumiddin, dan ketika seorang hamba membaca ayat Maliki Yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, majadani abdi, hambaku sedang memuliakan aku. Dan apabila kemudian dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menyatakan haza baini wa baina abdi wa li abdi masal. Ini antara aku dan hambaku. Maksudnya itu di iyyaka na'budu itu untuk Allah, wa iyyaka nasta'in itu haknya si hamba. Ya. Dan apabila kemudian hambaku membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka Allah kemudian menyatakan haza li abdi wa li abdi masalah, ini khusus untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ya. Karena ini dalam bentuk doa kan itu. Permohonan hamba kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat di dalam hadis qudsi ini, Allah sebenarnya ingin menjelaskan bahwa surat Al-Fatihah itu terbagi dua, antara manusia dengan sebagai hamba Allah dengan Allah sebagai Tuhannya. Tetapi Allah menyatakannya, saya bagi sholat itu menjadi dua. Bagi Imam Syafi'i ini semakin menunjukkan bahwa membaca Al-Fatihah itu adalah mutlak, rukun dalam sholat. Nah, kalau kita perhatikan di dalam hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, ini ada 3 asma Allah yang kembali diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu juga sama. Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Di hamdalah alhamdulillahirabbil alamin ar-Rahman ar-Rahim. Tentu walaupun ini diulang, maksudnya berbeda. Kalau di basmalah itu sebagai memohon pertolongan. Kita sudah bahas itu ya. Bagaimana kita sebagai seorang muslim, setiap kali kita memulai melakukan amal perbuatan itu, kita baca basmalah dengan harapan apa yang kita lakukan itu diberkahi, diridhoi oleh Allah,
sehingga Allah berkenan menakdirkannya untuk kita gitu. Ya, karena kita tidak pernah menentukan hasil. Maka seorang petani mulai menanamkan bibit itu dengan bismillah, karena yang nanti akan membuat bibit itu tumbuh dan seterusnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam hamdalah itu kita menyatakan rasa syukur kepada Allah akan takdirnya Allah untuk apa yang kita perbuat dan kita dapatkan dan nikmati hasilnya. Nah, di dalam hamdalah ini, jadi Allah ingin kita itu diingatkan. Gitu. Kenapa Al-Fatihah itu mutlak harus dibaca gitu ya? Karena bagi Imam Syafi'i itu rukun, bagi Imam Hanafi itu Al-Fatihah itu wajib, di mana tidak sempurna bagi Imam Hanafi kalau seorang sholat tidak membaca Al-Fatihah. Karenanya baik Imam Syafi'i maupun Imam Hanafi sama-sama membaca Al-Fatihah. Tidak ada yang tidak membaca Al-Fatihah. Paling tidak lewat Al-Fatihah ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala minimal 17 kali dalam sehari semalam dalam sholat fardu bahwa kita ini harus bersyukur pada Allah. Kenapa? Karena kata Allah wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit sekali manusia yang mau bersyukur pada Allah. Kebanyakan manusia itu kufur. Ya kita banyak manusia itu nggak merasakan nikmat Allah diberi kesehatan gitu ya. Baru terasanya itu kalau dia sakit gitu. Nah, baru kalau sakit baru dia merasakan nikmat sehat gitu ya. Ketika rezeki berlimpah dia lupa untuk bersyukur. Ketika rezeki itu kemudian berkurang gitu kan, barulah dia rajin tahajud gitu. Kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diingatkan sebagai seorang muslim minimal 17 kali untuk menyatakan Alhamdulillah. Dan kalau kita lihat di dalam surat Al-Fatihah ini ada 5 alasan kenapa kita bersyukur. Menyatakan Alhamdulillah. Pertama lillah, karena Allah Subhanahu wa taala sebagai zat tempat kita mengabdi. Yang kedua karena dia adalah Rabbul Alamin. Yang ketiga karena dia Ar-Rahman. Yang keempat karena dia Ar-Rahim. Dan yang kelima karena Allah itu kita bersyukur karena dia adalah Malik Yaumiddin, penguasa di hari pembalasan nanti. Jadi ada yang kita bersyukur karena nikmat yang kita telah dapatkan sebelum kita sendiri bisa bersyukur dan menyatakan hamdalah. Ada juga kita bersyukur karena kenikmatan yang sedang kita nikmati sekarang. Ada juga kita bersyukur pada Allah untuk kenikmatan yang mudah-mudahan Allah berikan pada kita kelak di akhirat nanti di surganya itu. Nah itu ya. Nah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa? Sebab kalau Allah itu kemudian melaksanakan prinsip keadilan, menurut Bapak dan Ibu sekalian, mana yang Bapak Ibu harapkan? Di akhirat nanti Allah menegakkan keadilan atau menegakkan kasih sayangnya? Kasih sayang, Pak. Kalau menegakkan keadilan, kalau Allah tegakkan keadilan, nggak akan ada seorang pun kita yang bisa masuk surga, Pak. Kenapa? Sekarang ditegakkan keadilan. Artinya oleh Allah dihitunglah ya semua amal manusia per detik. Lalu dihitung juga semua dosa manusia per detik. Kira-kira ada nggak bisa masuk surga, Pak? Ya? Atau jangan kira-kira lah. Kita ukur diri kita aja gitu. Andai kata semua dosa kita oleh Allah dihitung dan amal ibadah kita dihitung. Kira-kira kita bisa masuk surga nggak, Pak? Ya, nggak mungkin, Pak. Mungkin. Gitu. Kenapa? Ya kan yang bakal dihitung itu seluruh kehidupan kita per detik, Pak. Bukan hanya sholat, zakat, saum, haji saja. Kalau hanya itu mungkin mudah-mudahan aman kita kan. Insya Allah kita selama ini selalu melaksanakan sholat.
Ini kan kehidupan kita per detik. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Di mana nanti kita akan dapatkan di akhirat nanti, masing-masing kita akan menerima buku perjalanan hidup kita masing-masing. Saya nggak tahu seperti apa bentuk bukunya itu. Tapi digambarkan buku karena ya bagi kita sekarang ini memang catatan itu ada dalam buku kan itu ya. Nanti nggak tahu bentuknya seperti apa. Yang jelas digambarkan sebagai buku. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina musfikin mimma fihi wa yaquluna ya wailatana mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dan ketika orang-orang yang berdosa itu menerima kitab, lalu mereka membaca, dilihat dari kitabnya itu, mereka pun terkejut gitu. Kitab apa ini? Tidak ada persoalan besar, bahkan yang kecil sekalipun, kecuali tercatat semua. Jadi bisa bayangkan itu. Ini ada di Quran surat Al-Kahfi 49. Bisa dibayangkan. Bapak masih ingat nggak Pak? Seminggu yang lalu apa saja yang Bapak lakukan? Saya yakin sudah lupa Pak. Per detik ya. Per detik. Nah nanti kitab ini akan menjelaskan Pak, per detik selama mulai dari akil balik sampai kita sakratul maut. Katakanlah akil balik itu umur berapa Pak? Ambillah 15 ya, 15 tahun. Lalu kita sakratul maut umur berapa? Bapak rencana meninggal umur berapa Pak? Rencana nggak apa-apa. Rencana 80? Cukup 80? 80 misalnya ya. 80 kurang 15 tahun. Karena usia 0 sampai akil balik 15 itu nggak ada hisab. Nggak ada ditulis. Malaikat Raqib dan Atid belum aktif itu menulis itu. Jadi mulai akil balik. Nah mulai akil balik langsung itu Raqib dan Atid mencatat per detik Pak. Jadi 65 tahun nanti dalam buku itu akan terlihat kita selama 65 tahun per detik mata kita sudah melihat apa saja. Lidah kita sudah bicara apa saja, telinga kita sudah mendengar apa saja, kaki kita sudah melangkah kemana saja, akal kita berpikir. Sebagai suami selama sekian puluh tahun apa yang sudah kita lakukan, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai karyawan, segala seluruh kehidupan kita per detik. Mungkinkah ada manusia bisa selamat? Tidak mungkin. Maka Alhamdulillahirabbil alamin ar-Rahman ar-Rahim. Karena dengan kasih sayang Allah itulah kita bisa selamat. Dan ini terungkap di dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW pernah menyatakan di depan para sahabat, la yadkhula ahadakumul jannah bi amalihi. Tidak akan pernah ada seorang pun di antara kalian yang bisa masuk surga oleh karena amal perbuatannya. Para sahabat terkejut Pak. Lalu mereka bertanya, wa kaifa anta ya Rasulullah? Bagaimana dengan Anda sendiri ya Rasulullah? Semakin terkejut ketika Rasul mengatakan hatta ana. Demikian juga aku. Amal perbuatan yang aku lakukan tidaklah cukup layak untuk menebus surga Allah yang luar biasa itu. Bahkan di dalam hadis yang lain dijelaskan, jika seluruh amal manusia, mulai dari Adam sampai manusia di zaman itu, berapa miliar itu, yang hidup sekarang aja 7 miliar kurang lebih, itu dikumpulkan amalnya, lalu diserahkan pada seseorang, sudah kamu sajalah yang masuk surga itu. Dia bawa seluruh amal manusia itu tidaklah bisa dia untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau begitu
Dengan apa kita bisa masuk surga Rasulullah? Birahmatihi, kata Rasulullah, dengan kasih sayangnya. Jadi sebenarnya ibadah yang kita lakukan itu harusnya bisa membeli tiket yang namanya kasih sayang. Dulu kita pernah membahas sedikit masalah ini gitu, tentang tiket masuk surga itu. Jadi ibadah yang kita lakukan itu upaya kita untuk bisa memperoleh tiket kasih sayang Allah. Makanya setiap kali kita beribadah itu, maka sesuatu harus kita tanyakan pada diri kita. Barusan kita sholat subuh misalnya, kita tanyakan pada diri kita, ya Allah, saya baru sholat subuh, apakah sholat saya yang barusan ini layak kiranya membuat Allah menyayangi saya? Nah itu sebenarnya, daripada kita disibukkan dengan definisi khusyuk, definisi ini yang masing-masing ulama berbeda-beda, sebenarnya intinya tinggal di sana gitu. Andai kata nanti kita mengatakan bagaimana mungkin Allah mengasihi menyayangi saya sementara 2 rakaat itu boro-boro saya ingat pada Allah, nah itu sudah bisa jadi jawabannya itu. Saya baru saja kemarin bersedekah 200.000 pada fakir miskin. Layakkah karenanya Allah menyayangi saya? Padahal yang membuat saya bersedekah itu mutlak karena ingin dipuji orang gitu. Andai kata orang nggak pada ngelihat, mungkin saya juga akan pernah bersedekah. Nah itu akan menjadi jawaban itu. Jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi di dalam Quran surah Ibrahim ayat 24 Allah menyatakan, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada kita itu sangat luar biasa banyaknya, yang kalau kita mencoba-coba menghitungnya nggak mungkin kita bisa menghitungnya. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Seandainya air laut itu kita anggap sebagai tinta, lalu kita mulai menulis keagungan Allah, nikmat karunia-Nya yang kita terima dari Allah, niscaya air laut itu akan kering. Sementara nikmat karunia Allah belum sempat kita tulis semuanya. Bayangkan setiap detik kita menikmati hidup ini kan. Cuman itu tadilah, mungkin karena kenikmatan itu sudah biasa kita nikmati, kita lupa. Kita baru ingat ketika nafas kita sedang sesak, perlu oksigen, baru kita ingat, Allah, betapa nikmatnya kita bisa menikmati bernafas. Jadi kalau ada kenikmatan itu, kita sudah biasa menikmatinya. Karena itu patutlah setiap saat itu kita selalu membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan hanya saja ketika datang rezeki nomplok, kita harus bersyukur setiap saat, Pak. Kita menyatakan mulailah segala sesuatu dengan basmalah, bismillah, segera kita setelah itu mengatakan hamdalah, alhamdulillah. Ada dulu waktu saya kecil, Pak. Dulu saya pernah kecil, Pak. Nah, itu. Ya, insyaallah sama ya, Pak. Waktu kecil itu saya kan diajari oleh orang tua itu doa-doa ya. Doa. Di antaranya salah satunya doa bangun tidur. Kita kan baca kan ya, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Jadi baru bangun saja yang paling pertama kita ucapkan adalah hamdalah, alhamdulillah. Nah yang menjadi pertanyaan, tapi waktu itu gak berani saya tanyakan pada ayah gitu. Saya tanya pada kakak saya, ini kenapa doanya begini gitu. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Tadi kan saya tidak mati. Saya kan tadi tidur. Kenapa Rasulullah membimbing kita untuk menyatakan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati? Loh, tadi kan kita tidur bukannya mati.
Ya saya tanya pada kakak saya, alhamdulillah kakak saya juga nggak tahu jawaban itu. Jadi akhirnya saya temukan jawaban itu, bahwa ketika kita sedang tidur itu sangat mungkin kita sempat mati. Ya, jadi pada saat kita tidur tadi, misalnya kita tidur, Pak, sangat mungkin kita sempat mati. Itu gimana penjelasannya, Pak? Istilah hidup dan mati dalam Islam disebut mati ketika ruh kita itu tidak berjasad. Nah, terus diistilahkan dengan hidup ketika ruh kita berjasad. Jadi nanti kalau Bapak Ibu baca Quran surat Al-Baqarah ayat 28, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan summa fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Jadi kita ini telah, sedang, dan akan menempuh 4 fase. Fase pertama kita mati. Fase kedua hidup. Fase ketiga mati lagi. Fase keempat hidup. Lalu kita kembali kepada Allah. Kan ini bisa terasa aneh gitu. Kok kita mengawali kehidupan ini dengan mati? Mati, hidup, kan gitu. Mestinya kan diawali dengan hidup gitu. Kok malah diawalinya dengan mati? Jadi ketika pertama kali kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam ruh, itu masih dalam bentuk ruh. Al-A'raf 172. Tanpa jasad. Ketika ruh kita itu tanpa jasad, diistilahkan dengan mati. Gitu. Itu fase pertama. Lalu kemudian si ruh itu oleh Allah ditiupkan ke dalam jasad. Pada waktu jasad kita ada dalam rahim ibu kita masing-masing di usia antara 3 bulan 4 bulan. Kalau menurut hadis riwayat Muslim itu 3 bulan. Kalau menurut hadis riwayat Bukhari 4. Jadi antara 3-4 bulan. Antara 90-120 hari. Ditiupkanlah si ruh itu masuk ke dalam jasad. Maka mulailah kita memasuki fase kedua, disebut fase kehidupan. Karena ruh berjasad, lahir kemudian di usia 9 bulan misalnya kan. Lalu sekarang kita sekarang sedang menjalani fase kedua. Disebut fase kehidupan karena ruh kita berjasad. Nanti suatu saat nanti di usia berapa tadi rencananya? 80 ya. Di usia 80 malaikat Israel mengeluarkan lagi ruh kita dari jasad. Dibawalah ke alam barzah. Nah, selama di alam barzah sambil menunggu sampai kiamat, ruh kita tanpa jasad. Jadi nikmat kubur, nauzubillah, siksa kubur itu dirasakan oleh si ruh. Karena memang yang merasakan itu ruh, bukan jasad. Ketika ruh itu ada dalam jasad juga yang merasakan itu kan ruh. Kita itu si ruh itu. Bapak Ibu pernah merasakan lapar? Nah, yang merasakan itu siapa? Ruh. Merasakan haus, merasakan sakit, sedih, gembira, cinta, semua itu ruh. Makanya begitu ruh itu sudah tidak ada, gak ada lagi perasaan itu. Gak ada orang meninggal kemudian kelaparan gitu. Kan? Udah gak ada lagi itu dia. Ya, itu.
Jadi selama di alam kubur itu kita sudah masukin fase ketiga, disebut fase kematian karena ruh kita tanpa jasad. Jadi nikmat kubur, siksa kubur itu tanpa jasad. Nah nanti setelah kiamat Allah kemudian menciptakan lagi jasad untuk kita. Maka disebut lagi dengan fase kehidupan. Nah itu ya. Jadi disebut dengan mati itu ketika ruh tidak berjasad atau jasad tidak beruh. Maka waktu kita tidur itu sangat mungkin kita sempat mati. Sempat mati gimana? Ruh kita pernah keluar dari jasad. Pada saat apa? Pada saat Bapak Ibu bermimpi. Jadi ketika Bapak Ibu bermimpi ketemu dengan arwah yang sudah meninggal, ketemu misalnya dengan arwah orang tua kita, atau siapa saja yang sudah meninggal, itu berarti ruh Bapak sedang keluar. Jadi bukan si ruh orang yang sudah meninggal, ruh itu nggak bisa meninggalkan alam barzah, Pak. Jadi nggak ada istilah ruh gentayangan, nggak ada. Ruh itu ketika sudah meninggal dunia, sudah tepat istilah kita meninggal dunia. Dia sudah berada di alam barzah. Jadi ketika kita bermimpi ketemu dengan ruh yang sudah meninggal, kita yang ke sana, Pak. Jadi pernah saya katakan di satu majelis, saya pernah ke alam barzah. Orang kaget. Oh, gimana pernah ke alam barzah? Ya waktu mimpi. Dasarnya apa? Kita lihat di Quran surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah wafatkan jiwa itu ketika saatnya dia mati. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan yang belum mati pada saat dia tidur. Jadi ada ruh yang sudah meninggal ya, di alam barzah, ada yang sedang tidur. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, saya pertemukan itu. Saya pertemukan ruh yang sedang tidur itu dengan ruh yang sudah meninggal. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Nah, ketika pertemuan itu sudah selesai, sudah selesai pertemuan itu, saya tahan kata Allah, ruh yang sudah meninggal. Ditahan di alam barzah, nggak bisa dia kembali lagi ke alam kubur. Wa yursilul ukhra ila ajali musamma. Sementara ruh yang sedang tidur saya kembalikan lagi. Saya kembalikan lagi ke jasadnya itu. Sampai kepada ajalnya nanti untuk tidak dikembalikan lagi. Jadi dengan demikian, kalau kita bermimpi ketemu dengan orang yang sudah meninggal, maka kita pada waktu itu sempat keluar ruh kita. Nah, sempat mati. Sempat mati kita kan. Karena istilah mati itu ketika ruh tidak berjasad atau jasad tidak beruh. Maka pantaslah kalau kita bangun tidur itu kita mengatakan alhamdulillahillazi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Ya alhamdulillah, coba kalau nggak dikembalikan lagi ya sudah lapur itu, Pak. Alhamdulillah dikembalikan lagi ke dalam jasad itu. Nah, pertanyaannya, apakah setiap kali kita bermimpi ketemu arwah yang sudah meninggal, arwah orang tua misalnya, berarti kita sudah pergi ke alam barzah, dipertemukan Allah? Nah, ini perlu hati-hati, Pak. Kalau pertemuan itu misalnya Bapak mimpi, Ibu mimpi, ketemu dengan arwah yang sudah meninggal, orang tua misalnya. Lalu dalam pertemuan itu nggak ada pembicaraan apa-apa. Hanya ketemu orang tua kita nampak senyum atau gimana lah gitu. Terbangun. Insya Allah betul, Pak. Insya Allah betul itu. Atau kita bermimpi ketemu dengan arwah orang tua kita atau siapapun. Dalam mimpi itu orang tua kita menasihati. Dan nasihatnya benar sekali. Coba anakmu didik sholat. Anakmu yang bungsu itu coba kasih tahu ini. Nasihatnya bagus sekali. Insya Allah benar itu.
Allah sedang mempertemukan kita dengan arwah yang bersangkutan. Tapi kalau kita bermimpi misalnya, dalam mimpi itu ketemu dengan orang tua kita, lalu orang tua itu kemudian menasihati, cobalah berhenti sholat. Nah, masa nggak bosan-bosan sholat terus gitu? Ah, itu berarti setan. Jadi setan itu dia mungkin tidak berhasil menyesatkan kita saat kita sedang bangun, dia akan masuk lewat mimpi. Loh, dalam mimpi jelas sekali kita melihat wajah orang tua kita persis. Ya setan bisa menyerupai siapapun. Siapapun dia bisa serupai. Apalagi orang tua kita kalau setannya itu misalnya setan jin korin yang pernah mendampingi seumur hidupnya. Nah, dia pasti sangat mampu menyerupai dengan sangat persis itu. Yang tidak bisa dia serupai dan Allah tidak izinkan setan itu bisa menyerupai baik dalam nyata gitu maupun dalam mimpi hanya Rasulullah SAW. Sehingga dalam hadis itu dikatakan jika seorang bermimpi Rasulullah, itulah aku, kata Rasulullah. Saya ada cerita, Pak. Ini cerita dosen saya dulu di Mesir dan sekaligus beliau itu rektor pada waktu itu. Kebetulan dosen juga di Ma'had Dirasah Islamiyah. Jadi karena itu saya ya percayalah. Sampai saat ini insya Allah saya percaya gitu ya. Pertama yang menceritakan beliau, dan yang kedua ini menyangkut orang lain, nggak ada urusannya dengan beliau gitu. Jadi dia bercerita pada waktu masih kuliah itu, beliau tinggal di satu komplek perumahan gitu kan, ada masjid, dan di masjid itu ada penunggu masjid gitu, ya, penunggu masjid yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu sejak lahir hanya sebelah matanya melihat. Itu sejak lahir. Jadi beliau itu ya ngurus-ngurus masjid, dan kapan orang datang ke masjid, kadang-kadang beliau sedang zikir, nanti ikut sholat, setelah itu sholat nggak ada yang harus dilakukan, zikir lagi gitu. Suatu ketika ditanya oleh dosen saya ini, saya lihat kamu ini rajin sekali zikir. Apa yang kamu zikirkan? Ya selain subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, saya memperbanyak sholawat. Memperbanyak baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kamu perbanyak itu? Ya di samping itu diperintahkan kan oleh Allah pada kita untuk kita membaca sholawat. Dia punya keinginan, katanya, ingin sekali saja berjumpa dengan Rasulullah. Ya. Walaupun hanya dalam mimpi gitu. Sudah kamu dapatkan keinginan itu? Belum sampai sekarang. Padahal sudah berapa lama kamu berzikir? Sudah sangat lama katanya. Allah belum takdirkan saya untuk bermimpi sekedar berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi. Nah, sudah cerita itu. Jadi suatu ketika heboh, Pak. Heboh di lingkungan itu ya. Karena tiba-tiba si yang bersangkutan ini matanya melihat dua-duanya. Itu satu hal yang betul-betul secara medis pun nggak bisa diinikan itu ya. Karena ini tidak melihat sejak lahir. Jadi ditanyalah, gimana ceritanya gitu. Jadi malam itu katanya seperti biasa, saya sebelum tidur itu saya berzikir, membaca lagi sholawat. Lalu saya tertidur. Dalam tidur itu saya bermimpi ada suara. Bukankah kamu ingin melihat saya? Nah lihatlah sekarang. Lalu dia dalam mimpi itu menjawab, saya nggak bisa melihat. Nah suara itu muncul lagi. Bukankah kamu ingin melihat saya? Nah sekarang lihatlah. Loh saya nggak bisa melihat. Jadi tiba-tiba setelah sekian kali katanya, tiba-tiba muncullah cahaya yang luar biasa terangnya gitu. Dalam mimpi itu saya lihat. Lalu setelah itu muncullah wajah seseorang. Ya hanya itu yang saya lihat gitu. Wajah seseorang. Saya pun terbangun. Dan saya lihat mata saya sudah sembuh. Jadi rupanya waktu dia tidur itu mata dia yang sehat tertutup oleh tangannya, Pak.
tertutup oleh tangan dia. Jadi ketika suara itu mengatakan lihat, jadi tidak bisa lihat. Ya memang mata yang satu dari sejak kecil memang nggak bisa melihat, mata yang sehat tertutup oleh tangannya. Jadi akhirnya menurut keyakinan dia, yang melihat wajah Rasulullah itu mata yang sakit. Setelah tiba-tiba ada cahaya yang terang, dia kemudian melihat wajah. Dan setelah itulah dua-dua matanya itu melihat. Sekali lagi saya hanya baca mengatakan wallahu a'lam. Betulkah cerita ini atau tidak? Wallahu a'lam. Tapi ini cerita dosen saya pikir ngapain juga dia harus berbohong untuk apa gitu kan. Pertama itu bukan cerita tentang diri dia gitu ya. Nah, sangat mungkin. Jadi di dalam hadis memang Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah tidak mengizinkan setan menyerupai diri saya. Jadi kalau menyerupai siapapun dia bisa Pak. Bisa. Jadi kalau ada orang katanya suaminya meninggal, dikuburkan siang hari, malamnya tiba-tiba datang lagi katanya. Enggak benar itu. Arwahnya itu katanya muncul lagi. Saya lihat persis katanya itu. Begitu sholat maghrib nyata bukan tidur itu saya lihat. Itu setan. Setan. Nah, setan bisa menyerupai siapapun. Menyerupai siapapun, bahkan menyerupai suara siapapun gitu. Bukan hanya wajah gitu. Kecuali Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya ketika kita memperoleh kenikmatan menurut ukuran kita, tapi juga ketika kita menghadapi sesuatu yang kita rasakan bukan sebagai sebuah kenikmatan. Kenapa? Karena sesuatu yang kita anggap bukan kenikmatan, sesuatu yang kita tidak sukai itu sangat mungkin di balik itu adalah sesuatu yang baik. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 19, wa asiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jadi jangankan ketika kita mendapat kenikmatan, ketika kita memperoleh sesuatu yang kita anggap bukan sesuatu yang kita harapkan, itu saja kita harus bersyukur. Saya pernah membaca dalam sebuah asar, Umar bin Khattab itu pernah kehilangan setengah dari hartanya. Beliau ini bukan orang kaya, Pak. Beliau termasuk orang yang hidupnya sangat sederhana. Dalam kondisi hidup sederhana itu setengah hartanya hilang. Maka beliau kemudian setelah menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, beliau menyatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Para sahabat yang mendengar itu kemudian mengatakan, Anda mengatakan inna lillahi, kami sangat paham itu. Tapi kenapa kemudian Anda mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin? Paling tidak, kata Sayyidina Umar, saya bersyukur pada Allah dengan musibah ini. Pertama, innaha lam takun fi dini. Musibah ini tidak menimpa agama saya. Tidak menimpa keyakinan saya. Dia hanya menimpa harta saya. Musibah yang paling besar itu kalau sudah menimpa keyakinan, menimpa semangat ibadah, itu baru musibah, Pak. Dulu rajin tahajud, sekarang khoreamna ampun-ampunan, itu baru musibah. Dulu rajin Senin Kemis, sekarang sudah malas, itu baru musibah. Kalau hilang harta itu musibah kecil itu. Yang penting jangan sampai hilang itu adalah agama kita gitu, keyakinan dan semangat ibadah kita. Yang kedua, kata Sayyidina Umar, kenapa saya bersyukur dengan musibah ini hilang setengah hartanya? Innaha lam takun azam. Kalau Allah mau, bisa saja seluruh harta saya yang hilang. Jadi saya bersyukur, ternyata yang hilang itu cuman setengah harta saya. Allah masih menyisakan yang setengahnya lagi. Itu ya. Jadi kalau di masyarakat kita sering mendengar gini ya, untung saja. Kan sering kan? Atau mungkin kita pernah menyatakan itu. Kalau saya pernah berkali-kali Pak mengatakan itu. Untung saja. Artinya apa?
pada saat terjadi kita menganggap itu musibah. Di kemudian hari terbukti Allah sedang menyelamatkan kita dari musibah yang lebih besar lagi. Tabrakan itu mobil di tol, hancur itu mobil. Apa kata masyarakat? Untung ya alhamdulillah ya. Orang tua mobilnya aja yang rusak. Ya tapi mobilnya hancur-hancuran. Ya alhamdulillahnya itu untungnya itu 3 hari sebelumnya itu beres itu jaminan asuransinya itu. Nah, kalau gitu selamat lah diganti itu, untung lah kalau gitu. Iya oke lah kalau mobil ada asuransi. Ya orangnya kan luka-luka. Ya alhamdulillah lah tabrakan di tol sekeras itu kan cuma luka-luka saja. Alhamdulillah kan Ya tapi setelah 2-3 hari kan dia mengeluh itu. Setelah di ronsen ternyata tangan kirinya itu patah. Ya segitu sih alhamdulillah lah tangan kiri. Coba kalau tangan kanan kan ripuh main rek digawe kumaha. Alhamdulillah lagi. Ini tangan kiri dengan tangan kanan patah dua-duanya. Ya segitu sih masih bersyukurlah. Kakinya nggak ikut patah sehingga dia masih bisa ngantor gitu kan, jalan gitu kan. Masih alhamdulillah. Dua-duanya tangan dengan kaki dan semuanya patah. So, namun deh. Ya alhamdulillah lah masih hidup. Bayangkan kalau dia meninggal dunia kesian situ ada anak masih kecil kan itu. Masih alhamdulillah. Iya, tapi 2 minggu kemudian akhirnya dia meninggal. Apa komentar masyarakat? Alhamdulillah, untung. Coba kalau nggak meninggal dia cacat seumur hidup kan jadi beban untuk anak-anaknya dan orang tuanya. Jadi sampai meninggal pun masih alhamdulillah, Pak. Jadi kita itu masih harus selalu bersyukur, alhamdulillah pada Allah. Maka Sayyidina Umar mencontohkan bahwa ketika dia mendapat musibah hilang setengah hartanya, pertama dia bersyukur. Yang hilang itu hanya hartanya, tidak hilang semangat dia menjadi seorang muslim. Yang kedua dia bersyukur karena kalau Allah mau bisa lebih dari itu musibah itu. Yang ketiga kata Sayyidina Umar, kenapa saya bersyukur? Karena betapa luar biasa pahala yang Allah janjikan bagi orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya Allah akan membalas pahala orang-orang yang sabar itu dengan balasan tanpa hisab. Tanpa hisab itu tanpa perhitungan. Artinya balasan untuk orang yang bersabar itu pahala yang luar biasa besar dan banyaknya. Kepada siapa dijanjikan pahala yang tanpa hisab itu? Kepada orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar? Orang yang sedang mendapat musibah. Oh berarti Allah itu sedang mencintai kita ketika Allah memberikan musibah. Memberikan kesempatan pada kita untuk memperoleh pahala yang tanpa batas itu. Jadi pada setiap saat kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, nanti kita akan coba bahas itu ya. Di Alhamdulillahirabbil alamin ini ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya pengasih, Ar-Rahim penyayang. Bedanya apa? Akar katanya dari akar kata yang sama rahimah, ada Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih penyayang. Kalau boleh saya tanya kepada ibu-ibu, ibu keberatan nggak Bu kalau suami ibu pengasih pada setiap wanita? Tolong dijawab aja Bu lah. Suami ibu pengasih pada setiap wanita, keberatan nggak? Ya? Keberatan? Oh gitu Bu. Kalau saya tidak keberatan kalau istri saya pengasih pada setiap pria, Pak. Asal ada pria fakir miskin, pria kasih sedekah. Ada anak pria jatuh, ditolong gitu. Saya enggak. Harusnya ibu juga jangan keberatan kalau suami itu pengasih pada setiap wanita.
Di kantornya ada karyawatinya di akhir bulan kasih gaji. Keberatan nggak, Bu? Enggak ya? Oh tadi enggak. Jadi pengasih itu enggak ada masalah. Ya, itu. Asal suami ibu itu hanya sayang kepada ibu seorang. Meren. Mungkin itu. Ya mungkin. Jadi pengasih itu umum. Kalau penyayang beda, khusus. Jadi Allah itu maha pengasih kepada siapa? Segenap makhluknya tanpa pilih kasih. Kenapa? Karena dia Rabbul Alamin. Ya, Allah itu adalah Tuhan seluruh alam semesta. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi seluruh makhluknya tanpa pilih kasih. Siapapun makhluknya yang mau berusaha mencari sebab di dunia, ada hukum sebab akibat, maka dia akan memperoleh hasilnya. Mau mukmin, mau kafir sama. Dia memperoleh sifat pengasih Allah. Tapi Allah tidak mungkin menyayangi orang kafir. Jadi sifat penyayang Allah itu hanya untuk orang yang beriman. Jadi di dalam sifat pengasih, ya kita sama dengan orang kafir. Malah orang kafir bisa memperoleh sifat pengasih Allah kalau dia mencari sebab, sementara kita tidak gitu. Saya dulu sering dapat pertanyaan ini waktu saya mengajar dulu. Saya dulu banyak mengajar Pak, termasuk di ITB mengajar agama itu. Ada seorang mahasiswa bertanya begini, kenapa Allah itu lebih sayang kepada orang kafir daripada orang mukmin? Saya katakan, pertanyaan itu sendiri sudah salah. Pertanyaannya sendiri salah. Karena pertanyaan saudara, kenapa Allah lebih sayang pada orang kafir daripada orang mukmin? Itu nggak mungkin. Jangankan lebih sayang, sayang pun tidak mungkin Allah pada orang kafir. Yang mungkin itu Allah lebih pengasih. Kalau masalah pengasih, nah itu kita bisa berlomba sama kedudukan kita dengan orang kafir untuk memperoleh sifat pengasih Allah. Siapa mau mencari sebab, dia akan memperoleh hasilnya. Kenapa Anda tanyakan itu? Saya bilang, ya saya perhatikan katanya yang baik hasil ujiannya itu selalu orang kafir. Bahkan ini saya pernah di anak SMA Pak. Saya sekolah pernah ngisi di SMA 4 kalau nggak salah di Bandung itu ya. Jadi ada seorang siswa bertanya gitu, Pak, kenapa Allah lebih sayang pada orang kafir itu? Kenapa saya bilang Anda bertanya itu? Di kelas saya Pak katanya, yang ranking pertama itu orang kafir. Lah yang di ranking kedua, alhamdulillah Muslim yang nggak pernah sholat. Ranking ketiga Pak, saya katanya ranking ketiga pun tidak. Padahal saya tukang sholat katanya. Maksudnya tukang sholat itu mungkin rajin sholat gitu ya. Lalu saya tanya, Anda kalau mau menghadapi ulangan, ujian apa yang Anda lakukan? Ya, saya kata sesuai dengan pesan orang tua saya, bangun tengah malam saya tahajud, baca Yasin katanya 3 kali balikan, baca Quran surat Al-Kafirun sekian kali, Al-Ikhlas sekian kali dan sebagainya. Oh pantas saya bilang, kamu tidak pernah ranking pertama. Kan yang mau diuji matematik. Loh kok yang dibaca Yasin? Gimana Anda bisa jadi ranking pertama? Yang mau diuji pelajaran apa misalnya biologi, yang dibaca kuliah nyambung. Jadi pantas saja kalau orang kafir itu juara karena dia memang yang dipelajari memang matematik gitu kan. Ya pantas dia juara kan itu. Jadi dalam sifat pengasih Allah kita sama, Pak. Siapa harus mencari sebab. Sekarang ada orang kafir, orang mukmin sama-sama punya tanah 3 hektar. Yang kafir diolah tanah itu lalu ditanami. Kemungkinan besar dia panen. Lalu yang mukmin tidak mau dia mengolah tanah, Pak. Gak mau dia mengolah tanah, apalagi menanamnya gitu. Cuman tiap malam dia bangun tahajud lalu berdoa, ya Allah saya punya tanah 3 hektar. Kalau bisa pohon inilah duren Allah di sebelah timurnya, sebelah baratnya coba kalau bisa pohon. Insya Allah nggak akan pernah tumbuh apapun, Pak. Karena nggak dia nanam apa-apa.
Jadi dalam sifat pengasih itu di dunia berlakulah hukum sebab akibat. Nah, kalau kita sebagai seorang mukmin berusaha dan menggantungkan harapan kita kepada Allah, insya Allah kita akan memperoleh dua-duanya, dunia dan akhirat. Dan itu orang kafir bagaimanapun mereka punya hak untuk menikmati, karena Allah itu Rabbul Alamin, maka dia akan memberikan kepada manusia apa yang menjadi haknya dia untuk memperolehnya di dunia. Tapi tidak mungkin dia disayang oleh Allah di akhirat nanti. Maka kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan segala usaha kita itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita memperoleh hasil, dan itu menjadi ladang ibadah kita untuk jadi amal kita kelak menjadi pahala kita di surga nanti. Ini saya kira ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Mudah-mudahan nanti pada kesempatan yang lain kita akan bahas Malik Yaumiddin, pengertian dari Malik Yaumiddin. Tapi yang terpenting, marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan minimal 17 kali kita untuk mengatakan alhamdulillah. Tapi rasa syukur itu tentu tidak cukup dengan hanya kita mengucapkan lidah kita alhamdulillah rabbil alamin. Harus kita buktikan dengan perbuatan kita. Bagaimana kita buktikan dengan perbuatan kita? Yaitu dengan kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk rasa syukur yang sesungguhnya itu. Saatnya sholat, kita sholat. Saatnya kita harus saum, kita saum. Saatnya kita harus bersedekah, kita bersedekah. Saatnya harus kita menolong orang lain, kita tolong orang lain. Semua kita jalani hidup ini sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Itulah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sedikit, kata Allah, yang mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Enggak, kalau ada ya, enggak, Bu. Ruh? Iya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa sudah tepat sebenarnya istilah kita meninggal dunia. Jadi kalau si ruh itu begitu dia meninggal itu betul-betul dia meninggalkan dunia, Pak. Jadi diambil oleh malaikat Israel lalu dibawa ke alam barzakh. Nah, alam barzakh itu di mana? Kalau kita lihat di dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, alam itu di luar alam bumi ini. Untuk sampai ke sana kita harus lewati sekian lapisan langit. Jadi disitulah berkumpul semua arwah yang sudah meninggal dunia. Nggak ada bisa dipanggil atau dia bisa balik lagi ke alam. Dia sudah harus menjalani di situ. Nah, selama di alam barzakh itu hanya dua kemungkinan. Si orang yang arwah itu, si ruh itu di alam barzakh itu. Yang pertama, dia menikmati alam barzakh, melihat surga dan segala kenikmatan yang akan dia rasakan nanti di surga setelah kiamat itu. Setelah itu ditidurkan oleh Allah. Mana ada dia mau kembali lagi ke alam dunia. Boro-boro, seruk-seruk tinggal di dunia itu. Dia akan menikmati alam kubur itu. Nah, sekarang kemungkinan yang kedua, nauzubillah, dia disiksa di alam kubur. Nah, kalau sedang disiksa di alam kubur, apa dia bisa minta berhenti dulu siksaan? Tolong malaikat berhenti dulu, saya mau ke alam dunia dulu sebentar gitu. Nggak ada, dia antara dua kemungkinan, dia menikmati alam kubur dia atau disiksa di alam kubur. Nggak ada lagi dia urusan dengan dunia. Jadi nggak ada istilah ruh bisa kembali lagi, mau dipanggil, mau tidak, nggak akan bisa dia kembali lagi. Jadi kalau ada orang misalnya meninggal lalu hidup lagi, itu berarti belum meninggal. Belum meninggal dia, si ruh masih ada. Cuman dulu kan kita nggak ngerti kan ya, asal diraba di sini udah nggak kepegang lagi, nah kita sebut sudah meninggal. Lalu dimandikan, lalu dikafani. Pas lagi dikafani ada kucing loncat katanya gitu, lalu hidup lagi kan itu. Sebenarnya dia belum meninggal. Makanya kalau di ilmu kedokteran, kalau ada dokter tolong saya diluruskan kalau saya salah. Kalau di ilmu kedokteran katanya nggak bisa lagi sekarang berpegang meninggal hanya dengan denyut jantung. Karena mungkin saja
ini nggak keraba lagi karena denyut jantung sudah sangat lemah sekali. Nah, dalam kondisi seperti itu, jantung itu ada listrik katanya kecil, tapi dia penggerak itu. Makanya sering ditekankan itu supaya si listrik itu kembali berfungsi lagi, dia bisa ini lagi. Makanya sayang itu, saya kadang-kadang melihat begini ya. Ada berapa kali saya melihat video, ada seorang imam sedang mengimami sholat. Allahu Akbar, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Jatuh. Meninggal misalnya kan itu. Jatuhlah dia gitu. Kebanyakan terus orang kemudian melanjutkan sholat. Di salah seorang menggantikan gitu ya. Ini dipinggirkan, lalu sholat diteruskan. Setelah sholat barulah mereka ngurus. Salah. Harusnya sebagian itu segera mengurus. Berapa orang itu sekira mengurus. Siapa tahu masih bisa dibantu. Gitu. Yang lain silahkan meneruskan. Tapi ini sebaiknya harusnya dibantu. Siapa tahu masih belum meninggal. Jadi yang bisa dipastikan betul bahwa orang itu betul-betul sudah meninggal, nggak bisa lagi dari denyut jantung. Karena bisa saja dia sudah melemah sehingga nggak keraba. Tiba-tiba jantungnya pompa lagi. Jadi orang berkata, oh hidup lagi. Bukan, dia belum meninggal. Nah, biasanya dokter baru bisa memutuskan orang ini betul-betul sudah meninggal kalau fungsi otaknya itu sudah nggak jalan lagi. Tapi untuk bisa mengetahui fungsi otak itu sudah jalan, sudah tidak lagi berfungsi atau tidak, itu kan harus diperiksa kan. Nah itu biasanya dokter nggak sampai harus melakukan itu. Nah dibiarkan saja dulu gitu di ruangan itu sampai ditunggu sampai sudah betul-betul ini baru dikatakan sudah meninggal. Jadi tidak ada ruh bisa kembali lagi. Itu yang kalaupun ada itu ya cerita aja itu. Melihat ruh itu gentayangan, melihat ruh, itu jin itu. Jin yang menyerupakan dengan ruh yang sudah meninggal itu. Ya. Ada yang lain? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita kadang-kadang kalau ke tempat yang gelap, Ya. tempat yang istilahnya hara-hara lah gitu ya. Ya. Itu suka ada rasa takut karena Ya. mungkin dulu suka nonton film horor sehingga terbayang-bayang apa ya wajah setan apa ya yang menyeramkan. Pertanyaannya, apakah setan atau jin itu bisa berwujud fisik memperlihatkan ke kita dengan rupa yang menyeramkan? Ya. Jadi seperti saya katakan tadi, si setan itu oleh Allah, si iblis, maksud saya jin ya. Jin itu oleh Allah diberi kemampuan, dia bisa menyerupakan makhluk bumi, Pak. Apakah manusia atau binatang? Bisa dia. Ketika dia menyerupakan makhluk bumi manusia, nah itulah yang oleh masyarakat kemudian ada yang menyebutnya kalau yang seperti itu tuyul, yang kecil-kecil itu. Lalu ada yang tinggi besar, terus disebut genderuwo. Yang modelnya perempuan, model gitu, apalagi kuntilanak. Lalu nanti ada macam-macam lah. Diberi nama oleh kita aja. Itu sebenarnya jin. Jin sedang menyerupakan diri dalam bentuk manusia. Saya pernah melihat itu hanya dalam bentuk kepala saja, Pak. Kepala gitu. Kalau binatang yang paling sering dia serupai itu ular. Bisa harimau, bisa tikus. Saya pernah melihat dalam bentuk tikus. Yang saya lihat tikus, kemudian dilihat kepala itu memang saya sedang panggil, Pak. Saya panggil itu. Jadi berwujud pertama itu dalam bentuk tikus itu, kemudian besar-besar, tapi hanya berbentuk kepala. Itu memang saya sengaja panggil. Itu. Jadi dia bisa berwujud. Nah sekarang kenapa di sekeliling kita ini kan banyak jin. Paling tidak jumlah jin yang ada sekarang ini sejumlah kita. Setiap hari jin bersama kita, Pak. Jin korin. Jadi kalau bapak di rumah itu ada istri, ada anak 3, terus ada asisten rumah tangga 1 orang, berarti di rumah itu ada 6 jin. Saya sering ada orang mengadu,
Pak, di rumah saya ada jin. Ya pasti ada. Semua orang pasti ada jin. Cuman nggak akan berani dia berwujud. Allah sudah mengatur. Jadi Allah membuat aturan gitu Pak. Anda boleh saya izinkan berwujud. Tapi hukumnya begitu Anda berwujud, berlaku hukum penyerupaan. Jadi kalau sekarang si jin, ini jin yang sebelah saya nih berwujud, si jin korin saya. Coba kalau berani dia berwujud, manusia bisa. Saya cekik, mati dia. Saya pegang pisau, saya tusuk, mati. Dia lemah Pak, gak bisa berbuat apa-apa. Saya bisa mencekiknya, dia tidak bisa mencekik saya. Wah, itulah Allah sudah ngatur sedemikian rupa. So, kalau si jin itu bisa mencekik kita, habis kita dicekikin Pak. Sekarang kita sedang tidur, malam-malam kita sedang tidur. Jin bisa gak dalam wujud aslinya masuk ke rumah kita, nembus tembok? Ya bisa. Begitu sampai di kamar, di ruangan kita, berwujud dia manusia. Lalu kita dicekikin, habis kita Pak. Maka Allah sudah mengatur sedemikian rupa, kamu berani berwujud, kamu lemah. Gak bisa berbuat apa-apa, dia malah bisa terancam. Makanya dia gak berani berwujud. Gak berani dia berwujud. Dia hanya berani berwujud pada orang yang takut. Makin kita takut, dia makin berani berwujud. Makanya kebanyakan yang sering melihat hantu siapa? Wanita. Karena wanita baru gelap sedikit sudah takut. Nah, dia berani. Atau yang seringkali mungkin melihat itu anak kecil. Terus dianggaplah anak kecil ini bisa punya indera keenam. Enggak Pak. Si anak kecil itu dia tahu si jin itu. Ini anak gak mungkin refleks. Ngambil sesuatu, paling dia terbolong gini kan, itu kebanyakan anak. Lalu ditanya, ada apa? Kata ibunya, tadi ada jin. Kata, mana? Tuh di hordeng tadi, katanya, hitam. Mana? Nggak ada. Dia takut. Jadi dia nggak mau berwujud, takut kalau kita refleks misalnya. Kalau berani berwujud, terus seorang refleks ngambil batu, dia lempar, habis dia. Tapi kenapa ke wanita dia berani, ke anak kecil berani? Karena tahu dia bahwa wanita itu. Jadi kalau kita nggak mau ketemu dengan jin, kita harus berani. Begitu kita takut, malah dia jadi berani untuk menampakkan. Begitu kita berani, silakan tantang dia, tantang si jin itu. Saya manggil itu susah sekali mau dia hadir itu, Pak. Saya boleh ajarin Bapak cara memanggil jin itu. Insya Allah dalam waktu 1-2 menit saja bisa datang. Tapi belum tentu dia mau berwujud. Takut dia Pak. Dia minta jaminan, kalau saya berwujud saya selamat. Jadi kalau manggilnya gampang aja. Sebenarnya nggak usah dipanggil juga, ada jin korin yang selalu bersama kita itu. Kalau kita panggil berarti jin yang lain itu kita panggil itu. Dia kalau berwujud menjadi lemah. Jadi lemah, dia bisa mati Pak. Makanya di dalam hadis itu Rasulullah pernah mengatakan, jika Anda melihat ular, misalnya tiba-tiba sekarang lewat nih ular, mungkinkah itu ular? Ya mungkin aja kan, mungkin di sekitar ini kan masih begini ya, mungkin saja ada ular itu. Mungkin kan? Mungkin ular. Mungkin nggak jin? Mungkin. Maka kalau kamu ragu, kata Rasulullah, ini bisa jangan-jangan ini jin. Atau mungkin ini ular. Nah, ragu kan? Coba tanya dulu, kata Rasulullah. Itu hadisnya gitu. Tanya dulu. Sebab kalau kita langsung ngambil apa, misalnya batu atau apa, kita pukul itu si ular kepalanya. Ular sebesar itu dipukul oleh batu sebesar ini, itu mesti mati. Kalau dia jin, mati dia. Maka di kalangan para ulama terjadilah perdebatan. Berdosakah kita telah membunuh si jin itu? Ada yang mengatakan, ya tidak berdosa. Orang saya kaget, salah sendiri. Ngapain dia bikin saya kaget? Nah itu kata sebagian ulama. Sebagian ulama lagi mengatakan berdosa. Kenapa? Kan Rasul menyuruh kita untuk bertanya dulu, jin atau bukan? Loh, nanyanya gimana? Ya tanya saja dengan bahasa kita aja. Kamu jin bukan? Kalau nanti dia menjawab, dek medu, saya mah orai, misalnya gitu. Saya mah ular gitu, berani sumpah. Berarti dia jin. Di mana ada jin bisa ngomong? Tapi insya Allah dia nggak akan ngejawab. Jadi
begitu kalau dia jin, insya Allah dia langsung hilang, Pak. Kamu jin atau ular? Hilang dia. Hilang. Kalau dia jin, bukannya hilang dia. Dia mungkin masih ada di depan kita, tapi sudah kembali pada wujud aslinya, nggak bisa kita lihat. Karena jin dalam wujud aslinya nggak bisa kita lihat. Jadi mungkin masih ada di hadapan kita. Cuman kita nggak bisa melihatnya lagi karena dia kembali pada wujud aslinya. Jadi jangan takut, Pak. Nggak boleh takut. Ngapain harus takut? Harusnya jin yang takut sama kita. Kita bisa mencelakakan dia, dia tidak mencelakakan kita. Mana ada jin? Mana ada manusia mati karena dicekik jin? Nggak ada cerita itu, Pak. Nggak ada kejadian seperti itu. Nah, kita film-film aja yang ngaco itu, Pak. Ngaco. Kita ditakut-takuti oleh film aja. Ini film pada bikin cerita-cerita itu. Kalau enggak, manusia bisa habis, Pak. Bisa habis, sedang tidur dicekikin satu-satu itu. Iya. Nah, itu kadang-kadang film cerita-cerita itu dibuat-buat sedemikian rupa. Jadi kita hanya ketakutan oleh cerita yang enggak ada dasarnya itu. Allah sudah mengatur kehidupan sedemikian rupa sehingga kita bisa hidup aman masing-masing itu dengan kehidupan di alam masing-masing itu. Jin hidup dengan alamnya, kita hidup dengan alamnya itu. Kalau jin bisa mempengaruhi kita hanya lewat bisikannya, setannya itu, dia nggak akan berani berwujud karena dalam perwujudan dia menjadi lemah. Gitu. Jadi ular. Oh, malah kalau dia jin kita nggak takut. Kenapa? Nggak bisa matok kita, nggak bisa apa-apa. Dia hanya berbentuk saja ular. Yang kita takutkan itu kalau itu betul-betul ular. Kalau betul-betul ular, ada bisanya mungkin kalau dia ular yang berbisa, itu bisa membunuh kita, bisa matok kita, bisa mencelakakan kita. Begitu jin menyerupakan dalam bentuk ular, malah jadi nggak bisa apa-apa. Dalam perwujudan dia menjadi lemah. Itu. Ada yang lain? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, Ustaz, ada fenomena di masyarakat. Jadi seseorang yang bisa memanggil yang kesurupan. Nah, pertanyaannya dan si pasien itu yang kesurupan itu kan choice itu benar gitu, Ustaz. Jadi pertanyaannya, jadi yang masuk ke ruh si mediannya itu siapakah itu? Apakah jin atau ruh atau benar? Ya. Ya, sekali lagi saya tekankan, tidak ada ruh itu bisa kembali, Pak. Semua ruh itu sudah meninggal dunia, sudah meninggalkan alam dunia. Yang kemungkinan kita sebut itu ruh itu si setan tadi, si jin. Dan si jin ini nggak bisa masuk ke dalam jasad manusia. Jadi nggak ada istilah orang kerasukan, kesarasan setan itu setan masuk ke dalam dirinya. Nggak ada itu, Pak. Sekarang kalau misalnya si jin masuk ke dalam ruh, ke dalam jiwa kita, berarti di dalam diri kita ada dua ruh. Ruh kita dan ruh jin. Ketika kita kemudian pegang pistol, lalu kita tembak seseorang. Lalu kemudian kita diadili karena membunuh orang. Lalu kita mengatakan, bukan saya. Waktu itu jin yang ada dalam tubuh saya yang melakukan itu, bukan saya. Siapa yang harus bertanggung jawab ini, Pak? Jadi nggak bisa namanya ruh jin itu masuk ke dalam diri kita. Loh, ketika dia kesurupan kok dia sudah nggak ada dengan dirinya lagi. Itu kuatnya bisikan si setan itu ke dalam diri dia, sehingga dia jiwanya sudah kacau gitu oleh bisikan-bisikan itu. Saya ambil contoh gini. Seorang istri dipengaruhi oleh temannya bahwa suaminya itu telah selingkuh dengan macam-macam cerita itu. Timbullah si istri itu karena pengaruh itu, marahnya luar. Begitu datang suaminya udah ingin dicekik aja gitu, udah nggak normal lagi seperti diri dia. Nah itu ya, seperti itulah bisikan setan. Dia bisa mempengaruhi orang sampai dia sudah ngomong nggak keruan dan lain sebagainya. Pengaruh dari bisik, bukan setan masuk dalam diri dia. Jadi tidak ada orang bisa manggil ruh terus kemudian masuk ke dalam ruh, ke dalam jiwa seseorang. Yang datang itu ketika dia manggil-manggil yang datang jin. Jin kemudian merasa dibukakan pintu, lalu dia pengaruhi sampai bisikan itu mempengaruhi jiwa seseorang.
Kira itu. Makanya cara mengobatinya itu adalah kita usir si jin itu supaya dia berhenti mempengaruhi. Nah, setelah jin itu kita usir dengan kita membaca ayat kursi atau dan lain sebagainya, jin itu sudah berangkat. Sangat mungkin dia masih terus belum normal jiwanya karena masih bekas pengaruh itu. Maka kita bimbing dia, coba baca ayat kursi, baca istighfar, baca ini supaya normal lagi jiwanya. Itu saja sebenarnya. Jadi ya itulah terlalu banyak cerita sebenarnya di masyarakat itu ya. Wah, ruh itu masuk dan sebagainya. Nggak ada itu, Pak. Kalau ruh masuk kemudian menguasai, berarti si jin menguasai diri kita. Padahal nanti di akhirat jin akan angkat tangan. Ketika nanti di sidang itu, dalam Al-Quran dikatakan, jin akan mengatakan, saya tidak pernah punya kuasa sedikit pun untuk menyesatkan manusia. Saya cuma membisikkan kepada manusia, lalu mereka mau mengikuti bisikan saya. Lah yang salah siapa? Kenapa mau mengikuti bisikan saya? Nah itu nanti si jin itu akan begitu, Pak. Si setan yang mempengaruhi itu. Jadi jelas sekali dia bisa cuci tangan di akhirat, di hadapan Allah, bahwa dia tidak punya kuasa untuk menyesatkan manusia. Dia cuma hanya yuwaswisu fi sudurina, cuma yuwaswis saja. Nah, itu ya. Jadi nggak ada setan bisa masuk ke dalam diri lalu menguasai orang itu. Hanya bisikannya aja. Nyalain setan. Ya, nyalain setan aja. Nyalain setan itu. Jadi setan nggak mau disalahin nanti, nggak mau disalahin itu. Saya cuma bisikin aja, kenapa kamu mau ikut gitu kan? Ya. Tadi Pak. Masih boleh ya Pak ya? Ya, satu lagi lah. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Kita tinggalkan dunia jin ya. Ya. Saya tadi tertarik dengan pembicaraan Ustaz masalah buku yang kita diberikan nanti di akhirat Pak. Buku yang dicatat. Apakah mungkin buku yang diberikan kita itu adalah salinan daripada buku yang ada di Lauh Mahfuz itu Pak? Karena setahu saya kan setiap daun jatuh pun di dalam Al-Quran disebutkan semuanya adalah sepengetahuan daripada Allah. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah mungkin buku yang kita terima itu adalah salinan daripada Lauh Mahfuz itu Pak? Itu aja, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Nah kalau ini nanti kita bikin pembahasan khusus, Pak. Kita bikin pembahasan khusus soal takdir kan itu ya. Nah, ini memang perlu bahasan khusus. Saya mungkin perlu 1,5 jam itu supaya kita jangan salah nanti menangkap lagi maksudnya itu. Tapi intinya begini, memang betul semua yang dilakukan oleh manusia itu sebelum manusia itu bahkan lahir sudah diketahui oleh Allah gitu. Nah, jadi tetapi pengetahuan Allah tentang manusia itu bukan berarti Allah yang menakdirkan si manusia itu berbuat. Tetapi si manusia itu apa yang akan dia perbuat berdasarkan pilihannya sendiri itu sudah diketahui oleh Allah gitu. Karena Allah dia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ya kan? Ruang dan waktu itu makhluk ciptaan Allah. Kalau kita kan terikat oleh ruang dan waktu. Kita sekarang terikat di ruang ini, di masjid ini. Nanti mungkin kita sudah di rumah, kan itu terikat di ruang itu, kan itu. Allah tidak terikat dengan ruang itu. Tidak, kita terikat dengan waktu sekarang, waktu kemarin, waktu yang lalu, waktu yang akan datang. Nah itu, Allah tidak terikat dengan waktu. Sehingga karena Allah tidak terikat dengan waktu, melihat peristiwa yang akan terjadi 1000 tahun lagi, jangankan daun yang jatuh, 1000 tahun lagi Allah sudah bisa tahu apa yang akan terjadi gitu kan. Nah, sebelum kita lahir Allah sudah tahu kita nanti dengan keinginan sendiri akan berbuat apa. Sekarang saya duduk di sini, Bapak bersama-sama saya di masjid ini. Tadi kita sholat subuh. Ini takdir Allah bukan? Takdir Allah. Allah yang menakdirkan. Tidak bisa sesuatu terjadi tanpa takdir Allah. Kenapa Allah takdirkan kita ada di sini? Karena usaha kita. Kita berusaha dari rumah datang ke masjid ini untuk sholat subuh berjamaah, kan itu usaha kita. Nah, usaha kita itu ditakdirkan oleh Allah. Jadi
Kita jadi bisa datang ke sini dan sholat dengan takdir Allah atas usaha kita. Hubungannya dengan tadi catatan di roh mahfuz bagaimana? Ya Allah Maha tahu bahwa pada hari Ahad subuh tanggal sekian jam anu kita akan berusaha untuk datang ke masjid ini. Dengan pengetahuan Allah yang Maha tahu, Allah takdirkan. Jadi, nah itu sudah ada rekamannya itu. Ketangkap nggak Pak kira-kira itu? Jadi si takdir Allah itu ada yang sifatnya absolut, sama sekali tidak ada usaha kita. Saya lahir tanggal sekian, hari anu, jam sekian, menit sekian, detik sekian. Saya lahir sebagai laki-laki. Sampai sekarang ada takdir absolut yang terus berjalan. Jantung saya berdetak, paru-paru saya bekerja, semua bekerja, dan ini tanpa usaha saya. Tapi nanti ada takdir yang berdasarkan usaha. Setiap perintah dalam Allah kepada kita, dirikanlah sholat. Artinya saya bisa sholat, bisa tidak. Tergantung usaha saya. Jangan pernah kamu berzina. Artinya saya bisa zina, bisa tidak. Kalau saya ditakdirkan harus berzina, nggak mungkin saya tidak berzina. Dengan Allah melarang itu berarti saya bisa memilih antara berzina, naudzubillah, dengan tidak. Dengan Allah memerintahkan saya saum, artinya saya bisa memilih saum atau tidak. Jadi itu mutlak berdasarkan pilihan. Allah menakdirkan setelah kita menentukan pilihan. Hanya yang membuat kita jadi bingung itu, kok takdirnya sudah ada duluan? Ya karena Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Dan Allah tidak mungkin salah dalam mengetahui apa yang akan terjadi itu. Mudah-mudahan ini bisa ketangkap. Tapi nanti insya Allah kita bahas khusus lah masalah takdir gitu. Kalau yang mau mengikuti bisa besok di Istiqomah. Kebetulan itu tema saya di Istiqomah besok, takdir, masalah kesalahan kita dalam memahami takdir dan ikhtiar di Masjid Istiqomah. Kebetulan aja itu memang kita akan bahas. Jadi memang perlu satu jam setengah untuk membedakan dulu mana takdir absolut, mana takdir berdasarkan usaha dan sebagainya, berdasarkan ikhtiar. Insyaallah Pak. Memang rumit itu Pak, kalau kita tidak fahami secara ini kadang-kadang bisa fatal, sehingga muncullah paham Jabariyah, paham Qadariyah, paham Ahli Sunnah gitu kan. Sehingga dulu Imam Ali, Sayyidina Ali pernah memfatwakan, jika ada orang muslim membicarakan takdir, bunuh. Saking gitu Pak, saking takutnya Sayyidina Ali melihat pemahaman ini bisa membuat orang jadi salah gitu. Lalu menjadi enggak, sudahlah, kalau Allah takdirkan saya masuk surga, enggak perlu sholat saya masuk surga. Tapi kalau Allah takdirkan saya masuk neraka, percuma saja saya sholat. Kan enggak bahaya kalau sampai begini kan Pak. Bahaya kalau sudah begitu, kalau dia sudah Qadariyah itu, Jabariyah itu. Ya saya kira itu sudah ada sementara Pak ya. Mudah-mudahan artinya pengetahuan Allah cocok itu, sama dengan apa yang sudah ada kitab itu. Tapi kitab itu dibuat oleh kita. Allah menakdirkan berdasarkan pengetahuan Allah terhadap kita. Karena kalau Allah yang menakdirkan kita berbuat maksiat, apa hak Allah untuk mengadili kita? Nah, nanti di pengadilan itu kan kita diadili. Kenapa kamu berbuat itu? Nah, kalau memang itu takdir Allah yang absolut, ya kita tinggal jawab, saya kan bukan kemauan saya, kan itu kan takdir Allah. Masa saya dituntut oleh takdir Allah sendiri? Enggak mungkin. Artinya Allah akan menuntut kita. Kenapa kamu tidak sholat? Karena kita punya ikhtiar mutlak. Bisa sholat, bisa tidak. Kenapa kamu berbuat maksiat? Karena kita punya pilihan. Bisa maksiat, bisa tidak. Makanya Allah akan menuntut kenapa kita memilih. Berarti pilihan itu Pak. Yang bukan pilihan gak akan mintai pertanggungjawaban. Kenapa kamu laki-laki? Nah itu gak akan dituntut oleh Allah. Kenapa kamu lahir tanggal sekian? Nggak akan dituntut oleh Allah. Kenapa jantung kamu hari Ahad tanggal sekian November cuman berdetak sekian kali? Nggak akan dituntut oleh Allah. Itu takdir absolut. Nah, takdirnya sekarang kita selesaikan acara kita, Pak. Semoga Allah memberkahi dan meridhoi kita sekalian. Aku qouli hadza, astaghfirullah li lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.